pandangan Anda berkaitan dengan situasi fundamental ekonomi Indonesia dan daya tahan dunia usaha kita seperti apa? Oke, baik. Ya, memang kita harus akui bahwa memasuki kuartal kedua, artinya kita menyelesaikan kuartal pertama tahun ini, tadi disebutkan memang ada angka-angka perlamahan semakin jelas ya, artinya dari 5,02 kuartal sebelumnya menjadi 4,87, dan 4,87 ini adalah angka terendah sejak kuartal ketiga tahun 2021. Nah, kemudian di sisi lain memang kita lihat adanya perang tarif ya yang menyebabkan kerugian bagi terutama negara-negara berkembang yang memiliki orientasi ekspor. Nah, kalau ditanya kira-kira kondisi ini ke depannya seperti apa dan apakah masih ada peluang ataupun kekuatan daya tahan ekonomi pelaku ekonomi lokal atau Indonesia, saya melihatnya di satu sisi masih ada room untuk kita melakukan manuver, dan sisi lain kita meskipun tadi angka 4,87 itu masih lebih tinggi di antara rata-rata average pertumbuhan ekonomi G20. Yang pertama, jadi terlepas dari pelemahan, kita masih dalam posisi yang memiliki competitiveness. Kemudian yang kedua, driver dari pertumbuhan ekonomi kita tetap masih dari rumah tangga, dari konsumsi, itu masih juga di angka 4,8 sekian. Memang tantangan terbesar itu adanya di investasi yang melambat. Kemudian ekspor pun juga masih menunjukkan pertumbuhan meskipun surplus ekspor itu lebih disebabkan karena impor yang turun. Nah, kembali kalau melihat komposisi seperti ini, memang bank itu masih berfokus pada sektor konsumsi dan industri hilir. Karena sekali lagi program hilirisasi, kemudian juga sektor pangan strategis ini masih menjadi sektor yang menjanjikan di tengah kondisi yang ketidakpastian tersebut. Oke, baik. Mungkin bisa dielaborasi lagi lebih dalam begitu. Tadi Anda menyampaikan bahwa kita sebetulnya masih ada room untuk bisa melakukan manuver. Yeah. Kemudian juga tadi Anda menyampaikan bahwa di satu sisi memang kita masih cukup kompetitif begitu ya. Ada beberapa strength point seperti yang tadi Anda sampaikan begitu ya. Misalnya dari bank sendiri memang masih fokus ke sektor konsumsi dan industri hilir karena bisa melihat prospek ke depannya ya pada sektor-sektor ini. Nah, tapi menimbang situasi yang ada saat ini, mungkin Anda bisa menggambarkan lagi lebih jauh seperti apa situasinya dan bagaimana mungkin kesiapan dari Bank Muamalat juga untuk bisa terus mendampingi nasabah atau debitur yang masih bisa terus melakukan ekspansi baik di dalam negeri maupun juga di luar negeri begitu. Oke, baik. Jadi khususnya kalau ini kita mulai masuk ke hal yang spesifik terkait dengan perbankan syariah. Dalam konteks ini perbankan syariah harus melihat industri tidak lagi dalam konteks parsial, tetapi lebih ke arah ekosistem halal. Jadi kalau ditanya, oke, kue pertumbuhan itu tumbuh lebih rendah dibanding periode yang lalu, 4,87. Tapi kita sebagai pelaku ekonomi syariah masih harusnya melihat bahwa pangsa pasar kita baru 7%. Oke. Artinya masih ada 93% yang bisa kita explore. Jadi istilahnya lautan itu masih luas lah untuk perbankan syariah gitu ya. Tinggal kita melihat paradigmanya, kita ubah menjadi paradigma ekosistem. Oke. Di mana pada saat kita melakukan ekspansi, akuisisi, existing nasabah itu dijadikan entry gate untuk mulai masuk ke pasar-pasar berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memiliki keyakinan tentang literasi syariah. Literasi syariah saat ini sudah tembus di angka 40% literasinya. Tapi kalau kita lihat inklusinya itu baru 13 sekian. Jadi satu sisi orang mengatakan ini anomali, di mana syariah ini hanya bicara tentang literasi, tapi aksinya yang mengerti 43 yang pakai cuma 13 gitu ya. Nah ini kalau kita kacamatanya pakai kacamata pesimis, tapi kalau kacamata optimis justru ini adalah cadangan potensial. Ya, di mana orang yang sudah mulai aware terhadap syariah itu sudah mencapai 43, tapi tingkat utilisasinya baru 13%. Nah, artinya di sini harusnya di tengah kondisi yang tadi ketidakpastian itu, khusus untuk para pelaku syariah harusnya ada sebuah optimisme. Dan yang ketiga, justru adanya ketidakpastian, gonjang-ganjing, fluktuasi dan seterusnya. Ini adalah era
unjuk gigi produk syariah, keunggulan dan keunikannya. Oke. Di mana dia harus bisa mencerminkan bahwa produk-produk keuangan syariah itu lebih memahami kondisi pelaku mitra usahanya. Dan memang ini terus terang membutuhkan juga kedewasaan. Literasi ini tidak hanya literasi nasabah. Kalau buat saya sering bicara, literasi owner pun juga harus dibangun gitu ya. Para pemilik bank syariah itu harusnya juga sudah memahami tentang tujuan atau maqasid syariah yang tidak semata-mata harus at par atau sama persis dengan sistem perbankan konvensional. Dan kalau ini terwujud, disinilah keunggulan daripada ekonomi atau dari perbankan syariah dibandingkan bank konvensional pada saat kondisi fluktuatif seperti ini. Baik, tapi overall berarti angka di pertumbuhan ekonomi syariah sendiri seperti apa? Saat ini masih ada di angka kayak misalkan saat bank konvensional itu ada di angka 9%-an gitu ya, kalau kita bicara pertumbuhan kredit pembiayaan, sementara di syariah masih bisa double digit. Oke, wow. Masih bisa double digit. Nah, ini artinya tadi saya katakan mungkin kalau kita bicara kue besarnya, iya kue besar ekonominya. Tapi porsi yang quote unquote belum digigit oleh syariah itu masih banyak sekali. Artinya sangat kompetitif begitu. Sangat kompetitif, betul.